Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kami juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kita percaya bahwa kita akan mendapatkan hal yang baru pagi hari ini, amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita bisa sampai di awal bulan Desember ini, kita boleh dalam keadaan sehat. Kita boleh datang di hadapan Tuhan pagi hari ini semua karena Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama memuji, meninggikan nama Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Karena hanya Dialah yang layak dipuji. Hanya Dia adalah Allah yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Sekali lagi kita datang di hadapan Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau adalah Allah yang layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala
Engkau adalah Allah yang kudus. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau adalah Allah yang maha besar, dahsyat, luar biasa. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan. Bersyukur, berterima kasih Bapa. Karena saat ini Tuhan, Engkau masih menyertai kami Tuhan. Engkau masih melindungi kami Tuhan. Engkau masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Sehingga kami semua ada di rumah-Mu yang kudus. Sehingga kami ada di rumah kami masing-masing untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas kasih-Mu kepada kami Bapa. Sehingga pada minggu yang telah berlalu Tuhan, kami sudah lewati dalam kami keadaan yang tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, di hari Minggu pertama di bulan Desember ini Tuhan, kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau melupakan segala pergumulan hidup kami. Kami mau membuang segala permasalahan hidup kami. Kami mau datang padamu Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau ampuni segala dosa kami Tuhan. Kau sucikan kami Tuhan. Kau kuduskan kami Tuhan. Supaya kami layak untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terlebih kami layak untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati urapi hamba-Mu, agar supaya apapun yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu memberkati dan menguatkan kami jemaat Tuhan yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa untuk jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan. Engkau kiranya sertai, Engkau lindungi mereka Bapa, supaya mereka bisa tiba di rumah-Mu yang kudus dalam keadaan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba habiskan ibadah hari Minggu ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami, dan kami akan mengucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus,
sebab Engkau adalah Allah yang layak dipuji Tuhan. Hati kami memuji Engkau Tuhan, mulut kami memuji Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyatakan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya. Kau Raja, Kau nyatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Mulia Engkau ya Tuhan, kemuliaan bagi Allah. Kami naikkan kemuliaan bagi-Mu Tuhan, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Dengan sungguh di hadapan Tuhan katakan, kemuliaan bagi Allah. Kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Saja cuma Tuhan untuk bangkit berdiri, kita katakan kemuliaan, kemuliaan bagi Allah di tempat-Mu Tuhan. Mulia Engkau ya Yesus, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah, amin, atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Dengan sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan yang memerintah, amin, atas segalanya, Raja segala raja. Kau adalah Raja kami Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memerintah dari dulu, sekarang, sampai selamanya.
Kami mau tetap terus memuji Tuhan, mau bersorak-sorak di dalam nama Tuhan. Yang sudah siap memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Semuanya bersuka cita, amin. Puji nama Tuhan. Sudah di awal Desember kita pasti untuk menyambut Tuhan, kelahiran Tuhan, kita pasti bersuka cita semuanya, amin. Amin. Mari kita katakan, mari kita sambut Sang Raja kita. Haleluya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha
Saatnya kita memanggil adik-adik Awesome Kids untuk maju ke depan untuk didoakan oleh hambanya sebelum memulai kelas. Ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Ya Yesus sayang, Ya Yesus sayang, Ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Dia sayang padaku. Dia sayang padaku. Mari Bapak Ibu kita arahkan tangan kita berdoa untuk anak-anak kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kami telah memuji membesarkan-Mu Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga bawa anak-anak kami ke dalam rumah-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang memilih, Engkau yang memanggil mereka Tuhan Yesus. Dalam ibadah Awesome Kids ini Tuhan, mereka akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mereka akan bersuka cita bersama-Mu Tuhan Yesus. Berkati ibadah ini Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan kakak trainer Tuhan yang akan memberikan firman Tuhan. Biar Tuhan kakak trainer dapat menyampaikan secara sederhana Tuhan, anak-anak kami dapat mengerti Tuhan Yesus. Berkati anak-anak kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, baik di sekolah, di lingkungan keluarga Tuhan, dimanapun Tuhan Kau berkati. Kau juga memberkati Tuhan Yesus kedua orang tua anak-anak kami Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan pekerjaan usaha yang dilakukan orang tua. Kau memberikan hikmat pada orang tua untuk dapat mendidik mengajar anak-anak kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saatnya kita mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Raja Damai yang berkorban bagi kita semua untuk menyelamatkan kita semua sehingga kita bisa hadir hingga sampai saat ini. Semua karena Tuhan Yesus. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Langsung kita katakan lebih. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia. Terima kasih Yesus. Selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku,
kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Kami memuliakan Tuhan dalam hidup kami, sebab Engkau Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Tiada Allah yang seperti Engkau, tiada Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada kembali di rumah Tuhan di bulan yang baru, di bulan terakhir di tahun 2023 ini, bulan Desember. Semua karena anugerah Tuhan. 11 bulan lamanya kami melewati tahun ini, tahun yang tanpa kepastian. Tetapi kami percaya betul kalau kami ada sebagaimana kami adanya. Semua karena Tuhan yang baik. Tuhan masih memelihara hidup kami. Tuhan yang masih memberkati hidup kami. Tuhan yang masih memberikan kami kesempatan untuk hidup menikmati berkat-berkat Tuhan. Bahkan kesempatan untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan. Dan saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang mengurapi setiap kami, sehingga ya Tuhan pemberitaan firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum duduk, mari kita angkat Alkitab kita tinggi di atas kepala, dan bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Mari bersama dengan saya kita katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah Juru Selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih buat tim profetik yang sudah memimpin kita memuji, memuliakan Tuhan. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Wow, kita sudah ada di bulan Desember, bulan Natal, bulan kelahiran kita memperingati Tuhan Yesus Kristus. Dan tentunya kita harus bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh bersama-sama di rumah Tuhan, untuk memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Baik, hari ini kebenaran firman Tuhan, karena kita ada di bulan Natal, saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kemenangan Natal. Kemenangan Natal. Karena kita ada di bulan Desember ini, tentunya kita mau merayakan kelahiran Juru Selamat dunia. Amin. Kelahiran Juru Selamat dunia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita mau belajar mengapa Yesus harus lahir ke dunia. Ya, karena dunia memerlukan Juru Selamat. Amin. Karena dunia dalam kegelapan, saudara. Ya, kita hidup di zaman modern, zaman gemerlapnya dunia. Tetapi secara rohani kita hidup di zaman kegelapan. Betul enggak ya? Kalau secara duniawi, gemerlapnya duniawi, apalagi kita tinggal di pinggiran ibu kota ya. Sepertinya kayak Jakarta, Bekasi pun kota yang enggak pernah tidur ya. Ada kesibukan sampai pagi 24 jam ya. Kota yang gak pernah tidur, penuh gemerlap dunia. Tetapi secara rohani saudara, dunia dalam kegelapan. Kenapa saya katakan kegelapan? Karena dunia penuh kebencian sebenarnya saudara ya. Kebencian
Kebencian yang selalu membara di hati manusia. Nah, itu sebabnya Yesus harus datang, karena dunia sudah begitu gelap, penuh kebencian, ada perang, ya. Saya baca berita Pak Jokowi dalam pidato di mana itu, ya, dia katakan ini tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba perang, gitu kan. Perang Rusia, Ukraina, kemudian Hamas dengan Israel, ya. Kata Pak Jokowi, kalau mau perang ngomong-ngomong, kata. Ya, jadi saudara kasih dalam Tuhan, benar juga ya, kemudian ada perang. Kenapa? Karena pasti ada kebencian, ya. Ada sakit hati, ya. Kebencian, ada fitnah kalau kita lihat, ya. Apalagi mau pileg, pilpres ini, wah fitnah, hoax, begitu luar biasa di medsos, ya kan. Bahkan saudara kasih dalam Tuhan, dalam keluarga pun, ya, di dalam keluarga pun ada loh keluarga yang sesama anggota keluarga itu bisa saling membenci loh, ya. Kalau kita baca berita anak bunuh orang tua, aduh, orang tua bunuh anak, wah, ya dunia itu memang udah gelap, saudara. Hati nuraninya udah gelap. Di keluarga, di gereja, ya, sesama pelayan Tuhan bisa saling membenci. Yang mudah-mudahan gak ada di Cibubur. Amin. Sehingga apa? Apa yang ditampilkan manusia itu penuh dengan kemunafikan. Sebenarnya ada sesuatu dalam hati dia. Ada kebencian, ada rasa sakit hati kepada temannya, kepada orang lain. Tapi itu bisa ditutup, ya. Jadi banyak kamuflase, senyum-senyum padahal hatinya penuh kebencian. Nah, dunia dalam kegelapan. Manusia penuh kebencian, ambisi kekuasaan. Apalagi ya mau pilkada, pilpres nih, hoax, adu domba, pengkhianatan. Kegelapan apalagi dunia ini, ya. Gaya hidup liberal, ya, di zaman postmodern. Kita ini udah postmodern, ya. Sekarang sudah banyak anak-anak muda yang menganut paham agnostik, ya, yang nggak percaya agama. Dia percaya ada yang maha kuasa yang menciptakan, tapi dia nggak percaya sama agama. Dia nggak punya agama. Dibilang ateis bukan. Kalau ateis nggak punya Tuhan, nggak percaya ada Tuhan. Dia percaya ada Tuhan, tapi dia nggak percaya agama. Kenapa? Karena banyak orang yang beragama tapi saling membenci. Ya, jadi akhirnya banyak agnostik, free sex, LGBT, ya, materialistis, tamak. Ya, orang bisa membunuh karena uang, menipu karena uang, ya, merusak hubungan keluarga karena uang, karena harta warisan. Ya, jadi mentalnya sudah mulai rusak, ya, di zaman hidup yang liberal ini. Cepat tersinggung, cepat marah, ya, selalu berpikir negatif, asumsi-asumsi negatif yang didramatisir, ya. Termasuk orang-orang zaman sekarang cepat menyerah, ya, cepat putus asa. Kemudian mengapa dunia memerlukan juru selamat, saudara? Karena dunia ini menekan tiap-tiap orang yang ada di dalamnya. Jadi setiap orang siapapun hidup dalam tekanan, ya, termasuk hamba-hamba Tuhan, ya, orang-orang biasa, orang awam hidup dalam tekanan, baik itu tekanan ekonomi, ya kan, masalah tekanan batin, kesehatan. Wah, dulu tuh waktu COVID semua orang, waduh, itu mengalami tekanan emosi, ya, karena faktor kesehatan ini nggak bisa kemana-mana, hanya boleh di rumah, ya. Puji Tuhan ada propaganda yang bilang, jangan stres nanti gampang tertular, katanya, nanti imun turun. Jadi luar biasa itu, ya, kalimat jangan stres, jangan happy aja, dibawa happy, ya, puji Tuhan, benar juga itu, ya. Hati yang gembira adalah obat. Yang kemudian mengapa dunia memerlukan juru selamat, saudara? Karena dunia tidak dapat menyelesaikan masalahnya, ya, masalah dosa. Dunia nggak bisa beresin itu. Paulus bilang dalam Roma pasal 3,
Ya di sana dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Yang bisa menebus dosa harus sesuatu atau seorang yang suci. Ya. Tidak bisa yang dosa ditebus dengan dosa. Ya. Yang dosa ditebus dengan yang kotor. Makanya Tuhan harus turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Yesus itu sejatinya Tuhan, sejatinya manusia, tetapi dia manusia yang tidak berdosa. Amin. Jadi dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa. Karena harus yang kudus. Yang bisa membasuh, yang bisa menyucikan yang kotor. Harus yang bersih, harus yang kudus. Nah itu sebabnya Yesus harus lahir dulu ke dunia. Ketika dia lahir, dia mengajarkan tentang kerajaan Allah. Setelah semua orang mengenal tentang kerajaan Allah, dia tegakkan kerajaan Allah di bumi. Jadi bicara kerajaan Allah, ya ini bukan bicara kerajaan secara politik, tapi secara rohani. Waktu Tuhan Yesus bilang, ya, ketika aku mengusir setan, sesungguhnya kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kamu. Dia bilang sama Petrus, di batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi Tuhan Yesus datang untuk mendirikan kerajaan Allah. Amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan. Kenapa Yesus harus lahir di dunia ini? Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Ini biasanya dulu waktu kita kecil ya menjadi hafalan ini ayat emas buat anak-anak Awesome Kid. Ya. Ini nubuatan Nabi Yesaya tentang Allah akan mengirim Mesias ya, dari keturunan Daud yang keselamatannya ya, meliputi semua bangsa, bukan hanya kepada orang Israel. Dan nubuat ini dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Masehi. Kira-kira 7 abad sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Saya bacakan buat kita semua. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Ayat 4, sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, sudah dinubuatkan Nabi Yesaya 7 abad sebelum Tuhan Yesus lahir bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra yang telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, apa makna Natal? Yang pertama sudah kasih dalam Tuhan. Di pasal ayat yang ke-5 tadi dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Berarti makna Natal yang pertama adalah membawa kita masuk dalam pemerintahan yang baru. Amin. Lambang pemerintahan, ada suatu pemerintahan yang baru. Paulus katakan kepada jemaat di Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14.
Paulus katakan begini, Ia Bapa telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Sebab di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi kelahiran Yesus, ya, juru selamat itu yang dinubuatkan, ya, Dia membawa kita masuk dalam pemerintahan yang baru. Sekali lagi saya katakan pemerintahan rohani tentunya, ya. Yesus sudah menegakkan kerajaan Allah 2000 tahun yang lalu di Palestina sana, di Israel, ya. Dan artinya di dunia di mana kita tinggal ada dua kerajaan. Secara rohani, ya, secara rohani, secara spiritual. Kerajaan kegelapan dan kerajaan surgawi. Kerajaan kegelapan dan kerajaan surgawi. Dan Yesus datang ke dunia membawa kita, membawa orang yang percaya untuk Dia bawa masuk ke kerajaan surga. Di kerajaan kegelapan ini manusia apa ini? Penuh lumpur dosa. Ya. Dalam kubangan dosa. Dan Tuhan angkat, dibenarkan, bawa masuk dalam kerajaan surga. Nah, herannya nih, ya, banyak orang Kristen mau seperti kebo. Kebo itu kan senangnya di kubangan, ya. Udah ditebus, ya. Udah menerima Yesus tapi masih mau hidup dalam kerajaan kegelapan, Saudara. Nah, ini yang perlu kita doakan, ya. Tuhan Yesus sudah berkorban. Ngapain lagi kita mau hidup dalam dunia kegelapan? Jadi kalau dunia kegelapan itu, kerajaan kegelapan dan kerajaan surga itu kayak seperti Palestina sama Israel nih, cuma beda tembok gitu kan. Kalau kerajaan surga memang strict, ya. Kalau kita mengikuti kerajaan Allah, kita harus benar-benar mengikuti firman Tuhan. Nah, kalau kerajaan kegelapan ini dia fleksibel. Ya, nggak apa-apa lu masuk gereja, ya, hari Minggu, Senin sampai Sabtu lu masuk kerajaan gua, ya, kayaknya kerajaan sebelah dia bisa kasih 2 paspor, ya, dia lebih fleksibel, nggak apa-apa masuk gereja, nggak apa-apa, ya kan, yang penting Senin Sabtu balik lagi, ya. Gitu. Nah, artinya begini, Saudara, bukan berarti kalau kita hidup kerajaan surga kita juga ada di marketplace, kita ada di dunia ini, ya, tetapi kita harus menjadi orang-orang yang punya status warga kerajaan sorga. Amin. Nah, itu yang Yesus datang ke dunia. Ya. Dia memberikan kita kerajaan sorga, di mana kerajaan yang kekal, yang tidak bisa binasa. Di mana yang kerajaan itu yang membawa kita pada keselamatan. Ya. Tapi banyak orang Kristen, ya, nggak betah hidup di kerajaan sorga. Ya. Nggak betah, Saudara. Nah, iblis ini dia kan copy paste. Di dalam kerajaan kegelapan dia copy paste apa yang ada di kerajaan sorga. Ya. Di kerajaan kegelapan, bicara gelap tuh bukan lagi itu bunuh membunuh, tidak, ya. Ada juga kebaikan, ya, saling mengasihi, ada. Tetapi apa yang diajarkan di sana? Jangan percaya Yesus, ya. Kalau soal kebaikan di sini juga ada, saling menolong juga ada. Tetapi Alkitab bilang di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan. Amin. Kita kan bukan hidup hanya di dunia ini aja. Harus menjadi target kita juga diberkati di bumi, diberkati juga di sorga. Amin. Nah, jadi dunia itu menawarkan hal-hal yang mirip-mirip Kristen, humanis sekali, tapi mereka gak percaya Yesus. Nah, yang kedua, Saudara kasih dalam Tuhan, jadi yang pertama, ya, bahwa makna Natal membawa kita masuk dalam pemerintahan yang baru. Dan kita semua diubah statusnya menjadi warga kerajaan Allah. Kita adalah anak-anak Allah, pewaris takhta kerajaan surga. Yang kedua, makna Natal, apa yang disampaikan oleh nubuat oleh Nabi Yesaya, bahwa dia disebut sebagai penasehat ajaib. Kurang ayat. Penasehat ajaib. Artinya waktu Yesus datang, ini yang kita rayakan, ya, ke Natal, bahwa kita itu sebenarnya memiliki penasehat yang ajaib. Ya, kalau terjemahan lain katakan penasihat yang agung. Kalau King James menulis apa? Wonderful Counselor. Wonderful Counselor.
penasihat yang luar biasa. Saya mengajar konseling pastoral di STT, ya. Dalam ilmu konseling, jadi konseling itu terjadi jika konseli, ini pasiennya lah katakan ya. Konseli itu datang kepada konselor. Itu dalam ilmu konseling. Jadi bukan konselor datang kepada orang yang kamu ada masalah apa, yuk konseling sama saya. Itu bukan begitu konseling. Ya. Konseling itu konsili yang datang kepada konselor. Ya. Tidak diperkenankan dalam belajar konseling itu konselor datang kepada konseli untuk menanya masalahnya. Ya, tiba-tiba dia datang ke rumah, ada masalah apa? Saya doakan, saya kasih firman, bukan begitu. Ya. Konseling itu harus konseli yang datang kepada konseli. Inisiatifnya datang dari si konseli. Ya. Kemudian konseli itu mengutarakan masalahnya kepada konselor. Ya. Konselor lalu mendengarkan, kemudian memberikan jalan keluar. Ya. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Konselor itu menunjukkan jalan. Jadi konselor itu kalau Google, ini Google Map. Dia kasih jalan. Jadi konselor itu bukan supir Grab yang ngantar sampai ke tujuan. Udah ngerti ya? Jadi dia hanya memberikan ini loh jalannya. Kamu lewat sana sesuai kebenaran firman Tuhan, kamu akan menemukan solusi. Jadi bukan diantar. Itu loh kalau ilmu konseling itu bukan begitu. Konselor bukan membawa dia kepada ini, hanya memberikan arahan. Yang melakukan, yang mencari solusinya sendiri, yang mengalami harus dikonseli. Nah, itu konselor. Nah, Tuhan juga begitu. Tuhan sudah menunjukkan jalan kebenaran kepada kita. Dia bilang sama orang banyak, aku ini jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana kita jalannya, Tuhan bilang memang pintu itu sesak, jalannya sempit. Tuhan Yesus bilang, tapi kita yang harus berjalan. Ya. Sehingga kita bisa melihat apa yang pergumulan, apa yang menjadi hambatannya. Di situ kita akan melihat bagaimana Tuhan yang akan menolong. Amin. Karena bagaimana kita bisa melihat pertolongan Tuhan tanpa kita melewati masalah. Ya, karena ada masalah sehingga kita bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Wah, Tuhan memberikan solusi. Ya. Nah itu konselor saudara. Jadi Tuhan tolong saya, bawa saya. No, Tuhan kasih petunjuk. Lewat kebenaran firman Tuhan. Ya. Tuhan kasih petunjuk. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi dia beri nasihat, kalau mau dapat solusi dari masalahmu, ekonomi kah, keluarga kah, hubungan kah, apapun datang. Ya. Itu solusi sudah, datang. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi itulah Yesus yang kita rayakan kelahirannya. Bahwa dia adalah seorang penasihat yang ajaib. Yang ketiga selanjutnya sudah kasih dalam Tuhan. Di ayat yang kelima dia disebut Allah yang perkasa. Berarti makna Natal bahwa kita memiliki Allah yang perkasa. Orang bilang, loh Yesus sama Allah sama ya? Tetapi nubuatan mengatakan bahwa Yesus disebut Allah yang perkasa. Dia juga adalah Allah yang perkasa. Bahkan Ibrani bilang, Ibrani pasal 1 ayat 3, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Jadi kalau lampu itu misalnya Bapa, sinarnya, cahayanya itu Yesus. Makanya Ibrani bilang bahwa Yesus itu gambar wujud Allah. Kita gak bisa lihat Allah. Allah itu roh. Gak bisa lihat. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Yesus itu, dia cahaya kemuliaan Allah. Jadi ketika kita memiliki Yesus, ya, kita percaya kepada Yesus, berarti kita memiliki Allah. Amin. Yang luar biasa sebagai pencipta langit dan bumi, dan dia Allah yang perkasa. Ya.
Dia Allah yang perkasa. Bahkan sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata, ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Wah, siapa yang memberikan kuasa itu? Allah. Nah, dia Allah yang perkasa. Makanya Rasul Paulus tulis kepada jemaat di Roma. Ya, Roma 8 ayat 31 dan 37. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Siapa lawan kita? Iblis. Ya, kita tangking juga dia kabur. Siapa lawan kita? Ya, penderitaan orang lain. Ya. Kalau orang Ambon bilang, waduh, kalau bersama Yesus saya nggak ada lawang. Amin. Saya nggak ada lawang. Nggak ada yang bisa ngalahin, saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita punya Yesus, apa yang kita perlu takutkan, khawatirkan untuk masa depan kita? Ya. Melangkah aja dengan iman. Kalau ada kesulitan, datang pada Dia, karena Dia the wonderful counselor. Amin. Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Nggak usah takut, kita punya Allah yang perkasa. Selanjutnya saudara kasih dalam, apa makna Natal dari bacaan kita tadi? Dia disebut Bapa yang kekal. Artinya kita memiliki Bapa yang kekal. Seorang Bapa yang baik, ya, Bapa yang baik. Ada juga Bapa yang jahat di dunia ini. Bapa yang baik itu Bapa yang bertanggung jawab. Amin. Bapa yang menafkahi. Iya, ada loh Bapa-bapa yang gak bertanggung jawab. Tapi kalau ini bicara Bapa yang baik, ya, Bapa yang bertanggung jawab, dia menafkahi, dia memberi makan anak-anaknya, keluarganya, ya, anak-anaknya diberi pendidikan yang baik. Itu Bapa yang baik, Bapa yang bertanggung jawab. Nah, Bapa kita di dunia ini ada waktunya. Ini juga nanti selesai juga di dunia kan, dia pasti meninggal. Sudah. Tetapi Allah Bapa di surga, Yesus yang juga disebut Bapa yang kekal, ya, Dia mengasihi saudara dan saya nggak ada batasnya. Amin. Bagaimana kita merasakan Bapa jasmani kita yang sungguh mengasihi kita, begitulah Yesus bahkan melampaui kasih seorang Bapa jasmani kepada kita. Kasihnya begitu luar biasa. Ya. Ini kalau saya kasih mic nih semua kesaksian ini bisa 2 hari 2 malam kita punya ibadah ini. Ayo bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dia Bapa yang kekal. Mungkin yang bersaksi sampai nangis-nangis. 2 hari 2 malam kita ibadah. Kita semua pasti merasakan itu kan. Dan itu harus kita ingat betul. Tuhan gak pernah meninggalkan. Bahkan Yeremia bilang, ya, dalam kitab Ratapan dikatakan kasih Bapa itu selalu baru setiap hari, setiap every day. Kasihnya baru. Luar biasa. Jadi Tuhan Yesus itu Tuhan yang bertanggung jawab. Amin. Karena Dia Bapa yang kekal. Dia pelihara kita, Dia berkati kita, ya, bahkan Dia berikan keselamatan buat kita. Dia Tuhan yang sangat bertanggung jawab. Gak ada orang Kristen makan batu, saudara. Justru orang Kristen harus perkasa di bumi. Itu janji Tuhan. Ya. Diberkati untuk menjadi berkat. Dan yang kelima, Dia disebut Raja Damai. Ya, yang kelima. Jadi Natal bicara tentang hidup dalam kerajaan damai. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita itu enggak ada hubungannya ada uang dengan enggak ada uang. Itu damai sejahtera kekal itu seperti itu, ya. Enggak ada hubungan dengan ada masalah atau enggak ada masalah. Enggak ada hubungannya dengan kecewa atau sakit hati dan lain sebagainya. Enggak punya uang kita bisa kok damai sejahtera. Betul? Kita tinggal di rumah sederhana kita bisa juga damai sejahtera. Kita banyak masalah juga bisa ada damai sejahtera. Saya ingat dulu waktu saya kuliah, pokoknya di depan kontrakan saya dulu itu
pangkalan beca, saudara. Tukang beca dulu di Jakarta masih ada tukang beca itu kan. Kalau saya tanya anaknya berapa bang? 5. Duh, tapi happy aja loh. Tinggal di gubuk, kontrak di anak 5. Senang aja hidup gitu saudara. Jadi damai sejahtera itu bukan karena saya belum punya rumah, saya belum punya kendaraan, saya masih jomblo, saya banyak masalah, ekonomi saya lagi terpuruk. Damai sejahtera yang Tuhan berikan dan Tuhan sudah berikan itu nggak ada hubungannya dengan kita punya uang nggak ada uang, ya. Karena damai sejahtera itu kan keputusan. Ya saya mau tetap mau happy, mau enjoy, ya meskipun keadaan saya sedang susah secara ekonomi, secara lahiriah, ya saya bisa damai sejahtera. Tapi iblis kan selalu ingin mengganggu kita, mencuri damai sejahtera itu dengan apa? Dia taruh dalam pikiran masalah-masalah kita yang begitu banyak. Masalah lu ada ini, lu masih besok ngadepin ini lagi lo. Lu belum bayar ini lo. Lu masih ini, masih itu. Ya. Dia taruh dalam pikiran kita sampai kita jadi stres, kehilangan damai sejahtera, udah nggak bisa berdoa lagi, udah nggak bisa baca firman lagi, udah mumet aja. Saudara, Tuhan Yesus pikirkanlah hal-hal yang baik. Ya. Masalah semua orang punya masalah. Tapi kalau ada damai sejahtera, kita bisa ada jalan keluar. Amin. Tuhan itu dia Bapa yang baik, Bapa yang kekal tadi, dia pasti pelihara, dia pasti berikan solusi atas kehidupan kita, saudara. Nah, saudara, selanjutnya apa kemenangan Natal itu? Ya, ayat 6 itulah kunci kemenangan Natal. Ya. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kemenangan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kemenangan Natal yang pertama, kekuasaan yang tidak dapat ditundukkan. Besar kekuasaannya. Kekuasaan tidak dapat ditundukkan. 1 Korintus 4:20 katakan begini, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Amin. Dari kuasa. Begitu banyak orang yang sakit, di mana dokter udah angkat tangan, ya, medis udah angkat tangan, nggak bisa sembuh, tapi bisa sembuh. Itu kuasa, saudara. Itu nggak bisa dibayar itu, saudara, kesembuhan. Dokter bilang mau bayar berapapun nggak mungkin sembuh. Mau cari dokter yang di luar negeri, orang Jerman, orang Afrika, kayak mau orang Chinese, kayak nggak bisa. Tapi bisa sembuh. Terbukti itu kuasa, saudara. Ya. Itulah kemenangan orang percaya, saudara. Dunia nggak memiliki itu. Dunia kesembuhan berdasarkan apa? Uang, rumah sakit yang terbaik, rumah sakit internasional. Tapi kita punya kuasa Allah. Amin. Karena Yesus tidak pernah berubah dan kuasa mujizat masih ada. Dan kuasa itu nggak bisa ditundukkan dengan kuasa-kuasa yang ada di dunia. Nggak ada yang bisa ngalahin. Nah, itulah kemenangan kita. Kita punya kuasa di dalam Kristus. Makanya sebelum doa berkat itu kan, ya selalu ini yang menjadi ungkapan iman kita. Saya tanyakan, jadilah jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara masih hafal itu karena tiap minggu pasti disebut. Karena setiap kita punya kuasa. Kuasa itu bukan hanya milik pendeta saja. Bukan milik seorang yang sarjana teologi, magister teologi, doktor teologi. Orang awam pun bisa punya kuasa itu. Asalkan kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Semua bisa mengalami kuasa Tuhan. Amin. Jadi kemenangan yang pertama, kekuasaan yang tidak dapat ditundukkan. Yang kedua, kemenangan Natal. Ayat 6 tadi katakan, damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Jadi damai sejahtera yang tak berkesudahan, saudara. Pada saatnya nanti, kita percaya Yesus akan datang kembali. Yang kedua kali. Amin. Di situ kita akan merasakan benar-benar gak ada perang. Benar-benar gak ada pertikaian. Benar-benar ada damai sejahtera yang begitu luar biasa. Memang kita sekarang hidup dalam peperangan spiritual. Ya, kita melawan hawa nafsu.
Meskipun setan menyerang kita berkali-kali dengan berbagai-bagai kesulitan hidup, tetapi bersama Tuhan kita bisa memiliki damai sejahtera. Amin. Orang mau hina, orang mau fitnah, ya, orang mau apapun membuat kita stres, ya kan? Kita punya damai sejahtera. Tidur tetap nyenyak, tidur tetap ngorok, ya kan? Kalau orang lagi stres sudah nggak bisa tidur, ya, karena damai sejahtera Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Jadi nggak usah dipikirin, ya. Masalah mau bela diri nggak usah, itu haknya Tuhan. Ada ayatnya itu, ya. Pembalasan adalah hakku. Jadi jangan kita ambil kuasanya Tuhan. Itu haknya Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Setelah itu kita masuk dalam perjamuan kudus. Ini perjamuan kudus terakhir di tahun 2023, ya. Setelah itu bulan depan kita masuk di tahun yang baru. Kemenangan Natal yang ketiga. Alkitab berkata, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi yang ketiga, kemenangan Natal adalah berjalan dalam keadilan dan kebenaran. Amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, adil, saya baca menurut Wikipedia, orang yang adil itu selalu bersikap imparsial. Suatu sikap yang tidak memihak. Itu orang adil, ya. Tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Nah, jadi itu. Jadi orang yang adil bersikap imparsial. Suatu sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Jadi adil itu berpihak kepada kebenaran, ya, bukan berpihak kepada yang bayar. Berpihak kepada kebenaran. Nah, kebenaran kita apa yang kita pegang? Firman Tuhan. Amin. Kebenaran kita itu firman Tuhan. Gak ada yang salah soalnya dalam firman Tuhan itu. Alkitab adalah kebenaran. Dan Yesus adalah sang kebenaran. Akulah kebenaran dan jalanan hidup. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, keadilan Tuhan artinya Tuhan berpihak bagi orang-orang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Masa orang yang melenceng dari firman Tuhan, Tuhan tetap melakukan perbuatannya sama dengan orang yang setia? Enggak. Tuhan itu adil, ya. Orang yang setia, keberpihakan Tuhan kepada orang yang selalu berjalan dalam kebenaran, itu bicara tentang apa? Keberpihakan Tuhan itu berkat. Amin. Kesembuhan, keselamatan, hal-hal yang baik. Itu keberpihakan Tuhan. Karena kalau cuma hidup benar terus saya dapat apa? Ya itu makanya saya katakan keberpihakan Tuhan kepada orang-orang yang melakukan kebenaran adalah berkat, perlindungan, ya, keselamatan, kesembuhan, dan hal-hal dahsyat yang lain. Jadi sudah kasih dalam Tuhan, sebagai penutup, Natal bukan hanya hari raya kekristenan, namun Natal adalah momentum kemenangan bagi dunia. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, dan kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Kembali kami datang pada Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan bagi kami semua, bagi jemaat-Mu, baik yang ada di gedung gereja maupun di rumah mereka masing-masing. Kami bersyukur Engkau yang sudah datang ke dunia untuk memberikan terang bagi dunia, sehingga barang siapa yang percaya kepada Engkau Tuhan, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Kami bersyukur kami diingatkan akan kehidupan yang kekal.
Kami bersyukur kami diingatkan Tuhan akan hidup dalam kerajaan Allah. Dan biarlah Roh Kudus-Mu terus memimpin kami, mengurapi kami Tuhan, sehingga kami boleh tetap terus berjalan dalam kehendak Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapa, dan saatnya kami rindu untuk bersekutu dengan Tuhan melalui perjamuan kudus untuk menikmati roti dan anggur. Sebelumnya Tuhan, kami memohon ampun kepada Tuhan untuk setiap salah dan dosa kami. Ampuni dosa hamba bersama istri, anak-anak hamba. Ampuni setiap dosa yang sudah diperbuat oleh setiap hamba-hamba-Mu para pengerja di Glow Cibubur ini. Ampuni setiap salah dan dosa kami, setiap umat-Mu Tuhan di Glow Cibubur ini, baik yang ada di gedung gereja pun di rumah mereka masing-masing. Kami penuh keterbatasan. Kami banyak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Mungkin sepanjang sebulan yang berlalu ini ya Tuhan, begitu banyak sekali kami lalai untuk melakukan kehendak-Mu. Hari ini Tuhan, kembali kami datang pada Tuhan, merendahkan diri kami, memohon ampun atas setiap salah dan dosa kami di hadapan Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk menerima roti dan anggur. Layakkan kami Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang baik, kami percaya Tuhan. Firman-Mu berkata, semerah dosamu seperti apapun Tuhan akan memutihkan seperti salju. Dan itu janji Tuhan, kami datang sujud kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami untuk Tuhan yang mengubah hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang baru. Biarlah Tuhan menyambut tahun yang baru 2024, kami menjadi pribadi-pribadi yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami sambut roti dan anggur dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian, tubuhmu terpecah, darahmu tercurah. Semua kutuk dosaku, darah-Mu tercurah melepaskanku dari semua kuasa kegelapan.
Kita bangkit berdiri. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala bersama-sama dengan iman. Kita naikkan doa kita, saudara ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, tidak akan terkena tumor, tidak akan sakit leukemia, tidak akan sakit pendarahan, tidak akan sakit stroke, tidak akan dirawat di ruang ICU, tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang terpecah. Pegang cawan di tangan kanan, kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala, bersama-sama kita naikkan doa kita dengan iman, dan saudara ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, jagai keluargaku, jagai pekerjaanku, jagai usahaku, jagai gerak hidupku, jagai seluruh keluargaku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Kristus yang tertumpah. Haleluya. Setiap kita yang sudah makan roti dan minum anggur,
Mari kita bersyukur. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat mujizat-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami muliakan Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat perjamuan kudus yang Kau Tuhan layakkan bagi kami semua. Terima kasih untuk tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah untuk menghapus dosa kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan membawa korban syukur kita, persembahan kita di awal bulan ini, bulan yang terakhir di tahun 2023. Kita berikan yang terbaik. Dan sambil Bapak Ibu mempersiapkan persembahan, Bapak Ibu baik yang ada di gereja maupun setiap kita yang menyaksikan program ini lewat live streaming, saya akan membacakan informasi pelayanan gereja untuk 1 minggu ke depan. Kami mengucapkan selamat datang dan menyambut dengan sukacita kepada jemaat yang datang beribadah di Glow Cibubur Community. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari diberkati dengan pelayanan kami hari ini. Pelayanan diakonia, gereja mengadakan pembagian makan siang gratis bagi satpam, petugas parkir, ojol, pemulung dan lain-lain. Dukungan pelayanan diakonia dapat disalurkan melalui kotak persembahan atau nanti ada informasi terkait dengan nomor rekening gereja. Minggu depan Sunday Service tanggal 10 Desember sama seperti saat ini jam 10 pagi dengan pembicara pelayan firman Tuhan PDP Henry Syamsul. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah yang rindu, ada nomor, ada alamat yang sudah dicantumkan, boleh bersama-sama dengan yang ada di tempat ini untuk kita memuji memuliakan Tuhan secara langsung. Ruko Concordia, Trafalgar SRC 15, Kota Wisata. Gembala Sidang, Pengerja dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Ineke Freli Watung tanggal 29 November dan adik Elbara, benar ya, ini adik ya, Elbara Gibor Sinaga tanggal 3 Desember. Amsal 3:16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Gembala Sidang, Pengerja dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan. Haleluya kepada keluarga Bapak Anton dan Ibu Dina tanggal 29 November 2023. Kita boleh berikan tepuk tangan karena gereja keluarga kita menyambut setiap sukacita. Kita boleh bersama-sama. Kolose 3:14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih, Christmas Family Glow Cibubur Community 2023. Kita berikan lagi tepuk tangan. Ini perayaan Natal gereja kita, tema Alfa dan Omega.
Jadi Jumat 8 Desember pembicara Bapak Gembala kita Pendeta Dr. Indra Sigar Laki MTH. Jadi ada alamat di Cafe Resto Hela Parumain gitu ya. Jalan Boulevard Pesona Paris, Kota Wisata Cibubur. Pastikan Bapak Ibu bisa menghadiri. Kalau nggak salah undangan sudah di-share oleh panitia. Jadi yang rindu juga ingin bersama-sama boleh nanti menghubungi pengerja atau panitia yang ada biar semakin semarak ini Natalnya kita bersama. Tanggal 8 Desember hari Jumat, pastikan jamnya belum di info ya. Jam 5 sore. Jadi pastikan kita kosongkan waktu itu karena sekarang kan udah mulai padat gitu ya untuk kedepannya. Haleluya. Next. Baptisan Pranatal 2023 bersama Bapak Pendeta Gilbert Lemoindong Selasa 19 Desember di GBI Glow Tamrin Residence di pusat. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk bersama-sama boleh atau ingin mendaftarkan diri, boleh langsung, ada nomor informasi yang sudah ditampilkan di sekretariat atau bisa menghubungi pengerja yang ada di tempat ini. Berhubungan dengan kegiatan Natal, jadi ibadah tengah minggu kita Sorga di Keluargaku atau SDK dan doa fajar bersama yang melalui Zoom diliburkan sampai Januari dan ini rutin. Memang di Desember udah mulai padat gitu ya. Jadi doa fajar bersyafaat pribadi tetap dilakukan oleh masing-masing jemaat. Haleluya. Ikuti dan sebarluaskan pelajaran firman Tuhan secara online lewat platform yang sudah ada bersama dengan Bapak Gembala kita, Pendeta Indra Sigar Laki. Ada platform, ada YouTube, ada Facebook, Instagram, dan ada TikTok. Jadi ada akunnya, silakan diikutin gitu. Pelayanan doa dan konseling bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan atau melakukan konseling dapat menghubungi nomor telepon yang ada tertera 0812 1022 7507 untuk yang pria dan 08966 7683052 untuk yang wanita. Informasi gereja lebih lengkap dapat dilihat melalui website gereja kita di glowcibubur.wixsite.com. Persembahan persepuluhan pelayanan altar dapat ditransfer ke rekening Bank BCA 7401488999 atas nama GBI Glow Fellowship Center Cibubur. Dan untuk persembahan syukur dan diakonia pengadaan gedung gereja dapat ditransfer ke rekening BCA 57259721111 atas nama GBI Glow FC Cibubur. Open order masih dibuka Christmas hampers. Ada biaya yang sudah ditampilkan. Jadi ada beberapa varian bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati, khususnya terkait dengan ibadah Natal kita, bisa menghubungi kontak person yang udah ada Caca dan Ibu Kristina, ada nomor teleponnya juga, bisa dihubungi secara langsung. Glow Cibubur Community Bazar Food, jadi ada makanan, minuman, tetap dibuka. Informasi bisa hubungi Ibu Mary dan Ibu Dina. Kalau nomornya kekecilan bisa hubungi pengerja yang ada gitu ya, biar bisa diinformasikan. Ada kue dan ada makanan secara PO tentunya. Berikutnya GCC Corner Cibubur, jadi sama ini kantin gereja kita lah, kira-kira seperti itu. Di gereja ini di bawah Ruko Concordia Trafalgar SRC 15 Kota Wisata. Bagi Bapak Ibu yang rindu, ini langsung datang, langsung bisa menikmati jam 10 pagi sampai jam 8 malam gitu ya, hari Senin sampai hari Sabtu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa untuk persembahan kita, saya akan bacakan satu ayat yang diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.
kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, firman Tuhan yang mengajar, membimbing kami, agar kami boleh dapat berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam pengenalan yang benar akan firman Tuhan. Kami mampu memaknai Natal, bagaimana Tuhan menyelamatkan kami umat manusia. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini kami jauh dari Tuhan. Oleh karena itu kami rindu, kami boleh tetap setia dan dibawa dalam terang Kristus senantiasa. Kami juga berdoa bagi gembala kami yang sudah menyampaikan firman, Bapak Pendeta Indra Sigarlaki. Tuhan yang tetap terus memampukan, memperlengkapi hamba-Mu ini Tuhan, dalam setiap pekerjaan apapun yang dia kerjakan, maupun pelayanan, bahkan pengembalaan di tempat ini bersama dengan Ibu Gembala dan keluarga. Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kemana-mana mereka boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ketika kami akan membawa persembahan, Tuhan yang memberkati tangan-tangan dan setiap jemaat-Mu Bapa, apapun yang mereka upayakan, kedua tangan mereka di dalam nama Tuhan Yesus diberkati senantiasa. Pekerjaan, pendidikan, apapun itu Tuhan, kami yakin, kami percaya mereka dalam perkenanan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Ini doa kami siap untuk memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat memberi jemaat Tuhan di kotak yang telah disediakan. Jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk ibadah hari ini. Di minggu pertama di bulan Desember 2023 ini, kami sungguh diberkati oleh Tuhan lewat pujian, penyembahan, bahkan kebenaran firman-Mu. Dan kami juga bersyukur Tuhan sudah melayakkan kami sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus. Dan Tuhan juga yang memberikan kami kesempatan oleh kami boleh menabur ya Tuhan di rumah Tuhan lewat persembahan yang kami kumpulkan bersama. Sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami terus mau menopang doa buat bangsa dan negara kami, khususnya di hari-hari di mana sudah dilaksanakan program kampanye dari calon presiden kami, bahkan para anggota legislatif yang sedang mengkampanyekan apa yang menjadi program-program mereka. Kami berdoa biarlah Tuhan yang turut campur tangan setiap agenda-agenda dari mereka yang mengadakan sosialisasi, bahkan kampanye akan pemilihan mereka, sehingga ada kedamaian, tidak ada keributan ya Tuhan, ada kerukunan, sehingga pesta demokrasi boleh berjalan dengan baik ya Tuhan, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan program-program kerja dari bangsa negara kami Tuhan, baik itu di sektor pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hukum, ekonomi,
kesejahteraan masyarakat yang sedang berjalan juga yang terus memberkati, sehingga semua boleh selesai pada akhirnya dengan sempurna, sehingga seluruh masyarakat boleh menikmatinya dengan baik, sehingga Indonesia ya Tuhan boleh ada dalam berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, sehingga Indonesia pun boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa lain bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa buat bangsa-bangsa yang sedang bertikai, baik itu Rusia, Ukraina, dan Israel dengan Hamas. Biarlah ya Tuhan ada kedamaian, sehingga tidak ada lagi korban-korban jiwa orang-orang yang tidak berdosa karena keangkuhan, karena kebencian dari sekelompok bahkan pimpinan-pimpinan negara. Dan biarlah Tuhan, Engkau Tuhan yang sudah datang ke dunia sebagai juru damai, biarlah kasih-Mu juga melanda bagi setiap bangsa-bangsa yang sedang bertikai Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk penginjilan gereja, penginjilan di mana-mana tempat. Tuhan yang memberkati para misionaris, para penginjil, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Gereja Tuhan juga di mana-mana tempat saling bersatu, bergandengan tangan untuk menuntaskan amanat agung, sehingga pada saatnya nanti setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Bahkan kami juga berdoa buat khususnya gereja Glow, baik di pusat, cabang-cabang di daerah, di luar negeri, bahkan khususnya juga yang ada di Cibubur. Tuhan yang memberkati, sehingga pelayanan gereja-Mu ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa juga bagi kemuliaan nama Tuhan. Bahkan setiap hamba-hamba Tuhan, khususnya senior pastor kami Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong bersama istri, anak-anak, anak mantu, dan cucu-cucu mereka, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjaga, melindungi kemanapun dia berada dan melayani Tuhan. Biarlah urapan Tuhan juga terus ada, sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap jemaat Tuhan, mereka yang sakit, mungkin di rumah sakit atau di rumah mereka masing-masing, biarlah Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan. Mereka yang berbeban berat Tuhan tolong, mereka yang kekurangan Tuhan cukupkan, mereka yang mengalami kesulitan hidup Tuhan bukakan jalan, bahkan mereka yang mengalami keretakan dalam rumah tangga Tuhan pulihkan. Bahkan kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang berulang tahun, buat Ibu Ineke Freli Watung pada tanggal 29 November yang lalu, bahkan anak Elbara Gibor Sinaga pada hari ini tanggal 3 Desember. Biarlah umur panjang ada di tangan mereka, dan Tuhan juga yang terus memberkati hari-hari kehidupan mereka di usia yang baru ini ya Tuhan. Bahkan kebaikan-kebaikan Tuhan terus nyatakan buat kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun. Bahkan secara khusus juga ulang tahun pernikahan pada tanggal 21 November saudara kami rekan sepelayanan di dalam Tuhan, keluarga Bapak Anton Marbun dan Ibu Dina. Tuhan yang memberkati kehidupan rumah tangga ini, sehingga kasih Kristus juga terus mengikat, mempersatukan keluarga, memberikan kebahagiaan bersama anak-anak. Dan apapun yang menjadi harapan doa mereka, setiap usaha jerih lelah yang mereka lakukan, Tuhan juga yang buat berhasil. Cukupkan segala keperluan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat setiap para pengerja, baik worship leader, singer, pemain musik, siapapun yang mengambil bagian melayani Tuhan pada hari ini. Tuhan yang membalas memberkati kehidupan mereka, pelayanan mereka tidak sia-sia di hadapan Tuhan, karena Tuhan pasti memberkati. Tuhan tidak pernah berhutang. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang mereka kerjakan Tuhan juga buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Berkati perjalanan kami pulang, berkati kendaraan kami gunakan, sehingga kami boleh tiba dengan selamat dengan tidak kurang suatu apapun. Jemaat sekalian, jadilah jemaat yang penuh sukacita, hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang tidak saling menghakimi dan menjelekkan orang lain. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada dalam dirimu. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah jemaat yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupmu hanya untuk melayani Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang senang berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Jadilah kau jemaat yang memiliki hati yang bersih, untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika kau siap, katakan amin. Dan jadilah kau jemaat yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan. Jika kau siap, katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya.
Tuhan memberkati kau dan melindungi engkau. Tuhan yang selalu menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhanlah yang selalu menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah yang melimpah itu, cita kasih yang agung, serta keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, hikmat, bahkan pengurapan yang selalu baru daripada Roh Kudus. Biarlah ketiga yang esa ini memberkati kita sekalian, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati usaha kita, memberkati pelayanan kita, memberkati kesehatan kita, bahkan memberkati masa depan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, menjemput kita semua sebagai hamba-hambanya yang tetap taat dan tetap setia kepadanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang telah menerima berkat-Nya dengan ucapan syukur sama-sama katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Ibadah telah selesai. Silakan duduk. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.